Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku yang kami banggakan, yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan informasikan informasi terkait Bahar bin Smith dan Dr. Fahru Rosi. Dua nama ini tentu tidak asing bagi kita ya. Jadi kita akan sampaikan dulu video terkait roastingan kepada Bahar bin Smith yang kita tahu memang Bahar ini sampai sekarang pun masih berbangga diri merasa sebagai cucu Nabi padahal tidak terbukti. Ya, terakhir dia menyebut di dalam tubuhnya ada darah suci Rasulullah ketika kedatangan Habib Quraisy dari Lombok ya. Itu akan disampaikan oleh Habib Kribo. Jadi saudaraku, terhadap Bahar bin Smith ini tidak hanya kalangan pribumi asli ya, tetapi dari sesama Habib, itu pun ada yang tidak suka dengan Bahar bin Smith. Ya, misalnya dari Habib Kribo yang nanti akan kita sampaikan videonya. Kemudian video yang kedua, itu roastingan terhadap Dr. Fahru Roji. Dr. Fahru Roji yang kalian sudah tahu tentu dia adalah salah satu ketua bidang keagamaan ya, salah satu ketua PBNU. Nah, kapan hari yang sudah diskusi dengan Kiai Haji Madidin Usman dan kemudian membocorkan katanya hasil rapat gabungan dan merekomendasikan menginginkan Kiai Haji Madidin Usman diberhentikan dari kepengurusan NU, tetapi justru menuai kecaman, roastingan dari berbagai pihak. Nah, nanti video yang terakhir adalah roastingan yang belum saya tampilkan di video kita, yaitu dari Gus Aziz Jajuli. Namun sebelum itu sambil menunggu berkumpulnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, saya ingin sampaikan semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, tentu saja urusan yang baik, diberikan usia yang panjang, umur yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah ya. Kemudian mudah-mudahan diberikan tambahan ya, diperluas rezekinya, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Dan kemudian yang penting juga selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Imam Habib Ba'alawi yang terbukti berdasarkan kajian multidisiplin ilmu. Ingat, multidisiplin ilmu, tidak hanya satu kajian ilmu ya. Tadi dari kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga ilmu pasti, yaitu tes DNA, ya kan. Bahkan Dr. Soleh itu sebenarnya pernah menyampaikan dalam diskusi dengan Dr. Tamam, itu bahwa tidak perlu ada riset ya, sudah percaya beliau bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, apalagi sekarang sudah ada riset ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dari kajian ilmiah Kiai Haji Madidun Usman, tetapi juga ada kajian filologi dari Dr. Menasem Ali, ada kajian perilaku, kemudian ada kajian DNA atau tes DNA. Oke, saudaraku, terima kasih yang sudah hadir. Garuda Sakti yang selalu menemani kita ketika kita live ya. Yang sudah hadir ini ada Ali Nur Hasan. Saya mendukung tesisnya Kiai Haji Madudin Al-Bantani, Habib cucu Yahudi yang ngaku cucu Nabi ya, menindas, membodohi, dan merendahkan bangsa Indonesia. Dari rohani ya, lulusan kandang kebuh, apa yang bisa diharapkan? Iya, terima kasih ya. Berarti sudah menyimak live-nya dari Gus Aziz Jajuli ya. Kita bagikan lagi, kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya semakin luas dan semakin banyak yang tahu ya. Dari kandang kebuh, astagfirullah. Kemudian dari Ayu, ternyata para Habib Ba'alawi keturunan Yahudi, Hablul Grup G Israel. Dari Garuda Sakti Muktamar NU yang akan datang, syarat untuk menjabat di struktural PBNU harus ada sertifikasi hasil tes DNA. Jangan ada dusta di antara kita, setuju.
Kemudian dari Ayo Habib Ba'alawi keturunan Yahudi, pasti takut dengan tes DNA. Oke, saudaraku, tidak usah berpanjang lebar saya menyampaikan mukadimah. Langsung saya perdengarkan, kita sampaikan roastingan dari sesama Habib ya. Jadi Habib Ribu itu juga dari keturunan Ba'alawi migran Yaman. Kita simak berikut ini ya, untuk mengingatkan kita yang sudah nonton pasti tambah gregetan sama Bahar nih ya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Saya lihat tampangnya Bahar ini nggak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri Bahar. Dan saya kaget di acara itu yang katanya Maulud Nabi, isi ceramahnya sampah, mencaci maki, ngotot, sok preman. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian. Ustadz anjing, Kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih, petantang petenteng terus gaduh, orang Arab Habib ini buat gaduh. Yang sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki, dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Nggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jangan Anda pengaruhin orang kampung lah. Dan saya minta nih semua, jangan terlalu menggonggong memperutamakan Habib. Tidak ada, sama-sama. Tidak ada lebihnya. Ini juga saya minta kepada aparatur hukum, penegak hukum. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena Saya potong sebentar supaya saya tidak lupa. Jebloskan lagi si Bahar. Ini manusia sampah. Tajam. Majleb. Ini sesama Habib ya. Habib Ribu. Ya sudah, kita lanjut saja. Orang negeri ini gonjang-ganjing. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Orang kampung-kampung tuh lagaknya sok pakai jaket ini, pakai topi, rambut kayak iblis gitu terus mau bilang duriyah Nabi, keturunan Nabi. Saya nggak yakin loh. Jadi katanya dia rambut kayak iblis, Masya Allah. Berarti dari kandang iblis dong. Jadi saudaraku ya, kalau sesama Habib aja ragu kepada Bahar bin Smith, apalagi orang lain gitu ya. Ini kan Habib Ribu adalah dari keturunan imigran Yaman juga. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa terkait nasab saudara, itu tidak ada pengecualian. Ya, mau Habib yang baik, ya kita akui kebaikannya. Mungkin ada yang berakhlakul karimah, ya kita akui keakhlakannya. Mungkin ada punya otoritas keilmuan, menjadi profesor di sebuah lembaga pendidikan tinggi, ya kita akui keilmuannya. Tapi kalau soal nasab, saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Haji Madiuddin Utsman, itu berlaku tanpa pengecualian untuk semua Habib, saudara. Dari Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi secara nasab ini kepada keturunan Rasulullah, kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Tidak, saudara, ya. Jadi sekarang ya keturunan imigran Yaman ini sama dengan saya. Saya orang manusia biasa. Artinya apa, saudara? Artinya bangsa Indonesia itu tidak mementingkan nasab, tidak mementingkan keturunan, ras dari siapapun, dari manapun, mau keturunan Yahudi, Cina, dan sebagainya. Kalau memang dia punya kompetensi, ya kita akui kompetensinya di bidang apa, ya. Tapi kalau soal nasab, nah, mending nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya itu saran kita, kan begitu. Jadi jangan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah di Nusantara kalau tidak bisa membuktikan secara tes DNA, ya. Jadi kalau memang berdasarkan kitab nasab, kesaksian dari catatan nasab itu masih debatable, multi tafsir, multi interpretasi, maka gunakan ilmu pasti yaitu tes DNA. Seperti itu saja ya. Kita lanjut nih saudara ya. Yakin loh. Saya nggak yakin Anda Sayyid dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas.
Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Jujur, Mak. Katanya Anda bisa jadi keturunan setan, katanya si Habib Kribo. Mau. Luar biasa nih. Jadi kalau sesama Habib aja seperti itu, apalagi kita, saudara. Ya. Nah, jadi tidak hanya akhlak Pak Habib Kribo ya. Bisa jadi akhlaknya baik, tapi ngaku cucu Nabi dari klan Ba'alawi. Ya, kita perlu konfirmasi dengan tes DNA Pak Habib Kribo. Dulu tak pikir Habib Kribo ini pernah tes DNA. Tetapi dalam pengakuan dia, di dalam video dia ternyata dia ngomong tidak pernah tes DNA ya, yang diberitakan viral itu katanya sudah tes DNA, ternyata belum. Ya, kita lanjut ya. Tetapi kalau misalnya tes DNA kepada Bapak Habib Kribo, saya yakin dia juga akan haplogrupnya sama dengan Bahar. Kalau nggak percaya Pak Habib Kribo, silakan tes. Kita tunggu ya. I love you Habib Kribo. Kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Jujur, maaf, saya seperti kata iblis kok. Contoh hitam jaket ini, pakai pada pengawal loreng. Hentikan inilah. Pengkultusan Habib ini sudah nggak pada tempatnya. Ini sudah melampaui batas, sudah keluar dari jalur Nabi Muhammad. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Ya, dalam hal ini saya setuju, tapi bicaranya apa dulu, Pak Habib Kribo? Saya ingin kita masyarakat menginginkan Habib-Habib Ba'alawi ini bicara soal tes DNA, nasabnya apa gitu. Bicaralah bahwa kalian bukan keturunan Rasulullah, ngakui kejujuran ilmiah bahwa Anda berdasarkan tes DNA, haplogrupnya G. Seperti itu, Pak Kribo ya. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, ya nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Jadi agama dan Habib ini dijadiin komoditi untuk cari nafkah, untuk memperbesar harta karun. Alasan katanya seorang ulama itu nggak boleh miskin. Loh, justru Anda gila sama harta, setiap hari kekurangan harta. Itulah kemiskinan yang sebenarnya. Miskin itu bukan karena harta, karena jiwa. Sudah punya rumah mewah, masih mau cari duit. Itu Anda miskin yang sebenarnya itu Habib. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Pak Habib Kribo, saya disclaimer, Bahar Smith tidak layak disebut ulama. Bahar adalah ulama gadungan, ulama abal-abal ya Pak Habib Kribo. Jadi dia memang bukan ulama. Tidak memenuhi kriteria. Baca kitab aja nggak bisa, baca kitab kuning ya. Mikirin umat hidup sederhana, nggak ada harta kelebihan, tidak pernah menyombong diri. Sampai dijulukin tidak ada bedanya dengan orang miskin termekah, tawaduk duduk. Ini pewaris Nabi. Tapi ulama sekarang, ustadz sekarang saya paling sudah kayak infotainment artis so. Ditarifin 15 juta drama. Itu Anda pelacur. Yang dibilang pelacur itu apa? Menjual ayat Tuhan. Anda tarifin. Kalau seorang pelacur menjual kehormatan masih bukan dituduh pelacur. Dia pakai dirinya. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau seseorang yang mencari nafkah dari dakwahnya, menumpuk harta karun, itu Anda pelacur, Anda menjual Tuhan. Ayat Tuhan Anda tarifin. Buat semua ustaz. Sekali lagi saya bilang, buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib-Habib kadrun lah sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disemakan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya nggak terima kalau dia dikatakan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya nggak mau Nabi saya itu dihina-hinakan. Karena oleh cetunguk-cetunguk orang yang bersorban sok jual nama Habib.
Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tingkah lakunya Bahar. Tapi saya lihat satu, tidak ada tokoh Habib yang menolak. Itu Arobitoh. Ngapain tuh kantor Arab segede-gedenya? Apa sih yang dikerjain? Itu loh anggota Anda. Itu lebih biadab, lebih dari orang narkoba. Merusak Islam. Kalau orang semacam Habib Kribo saja mengkritik keras Robito Alawiyah dan menganggap tidak ada gunanya, maka bubarkan saja. Ayo tunjukkan. Ya, jangan hanya seperti ini Pak Habib Kribo ya. Saya setuju tuh. Jujur saya emosi bicara ini. Kenapa? Saya ngadepin iblis, ngadepin setan seperti Bahar ini. Seperti setan, seperti iblis. Itu yang ngomong sesama Habib, saudara. Dia ngamuk, apalagi orang-orang seperti kita. Ya, kalau nggak ngamuk keterlaluan, tapi tolong tetap bisa terkendali, ya. Jangan sampai keterlaluan. Jadi hati boleh panas, saudara. Kepala harus tetap dingin, ya. Jaga persatuan, jaga perdamaian, jaga kerukunan, jaga ketentraman, saudara, ya. Cium kaki, astagfirullah, ini apa ini? Gaya rambut panjang, apa ini? Hancur Islam. Anda telah meludahi Nabi Muhammad. Anda telah menghinakan Nabi Muhammad. Nabi berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk menegakkan ajaran suci dengan santun teduh. Dihinakan, tidak punya materi, hidup dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kok sekarang ini orang mengasah cucu-cucu Nabi, cuma modal baca maulid merasa cucu Nabi, minta dimuliakan. Enggak ada itu kemuliaan. Enggak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Ya, jadi saudara, Habib sendiri ngomong, kita orang-orang pribumi jangan mengkultuskan Habib, jangan berlebihan memuja-muji, jangan takut buta gitu, saya tambahin dikit. Ya, kalau sesama Habib bisa sudah begitu, lalu kenapa ada Muhyiddin, ya, sekelas ketua PBNU, ya, menjadi taklid buta, ya, menjadi taklid buta mengkultuskan oknum Habib. Ini gimana? Kemudian merosting sesama pribumi. Kiai Madudin, coba Kiai Haji Madudin yang astagfirullah, Kiai Haji Madudin Usman itu seorang mujadid yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, berjuang membentengi pola pikir bangsa ini supaya tidak didoktrin, ya kan, supaya tetap merdeka. Orang yang jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Kalau Allah untuk memuliakan Habib, berarti Allah juga untuk mencintai orang fasik. Karena ini kebanyakan Habib ini fasik. Mustahil Allah kolaborasi dengan orang fasik. Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya mintalah semua orang, jangan Anda kinjok Habib. Nanti Habib ini keluar kayak Habib Bahar, Rizik. Habib, ya, bukan Ahlul Bait. Dan ini pengakuan dari Habib sendiri yang namanya Habib Ribo. Tidak ada satu ayat pun yang harus mewajibkan memuliakan Habib, ya. Dengarin itu. Dikinjong terus. Tidak pantas dia mendapat gelar Habib. Tidak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Jangan tanggepin nih si Bahar itu. Itu orang gila. Orang sakit jiwa. Itu mabuk, saya bilang. Dan juga kepada Habib-Habib yang lain. Jangan Anda memposikin lebih mulia dari mereka. Ini iblis. Sementara Nabi sendiri Muhammad tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain.
Wow, luar biasa Habib Kribo ya. Kita apresiasi ya kepada Habib Kribo ya, walaupun dia sendiri tidak menyatakan atau belum keluar statement dari mulutnya bahwa dia bukan keturunan Rasulullah ya. Belum. Saya belum menemukan kalimat itu bahwa saya adalah bukan keturunan Rasulullah, itu belum. Ya. Saudaraku, sebelum kita lanjut ke video berikutnya yang giliran ini merosting Habib Fahrur. Kita sebut Habib aja lah. Ya kan menghormati nih, menghormati kita sebut Habib Fahrur ya. Kita lanjut ini siapa yang sudah komen ini, Bali Petualang. Terima kasih hadirnya ya. Alhamdulillah ya Ustadz, Gus, khususnya kami di Provinsi Bali ya. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian, pencerahan dari penjajahan spiritual. Mudah-mudahan Yai Ustadz Gus sehat dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dukungannya. Ya, amin. Demikian juga kepada semuanya saudara-saudaraku, mudah-mudahan selalu diberikan semacam barokah lah ya, itu yang penting ridho Allah. Oke, kita lanjut pada video berikutnya ya. Ini roastingan terhadap Dr. Fahru Roji, saudara, dari Gus Aziz Syajuli. Saya yakin kalian juga sudah nonton ya. Jadi kalau yang sudah nonton ya nggak apa-apa, langsung kolom komentar diisi dengan komentar kalian ya. Oke ya, Bali Petualang, dari mana lagi nih yang sudah hadir? Wow, teman-teman banyak yang memberi atensi ya. Terima kasih semuanya atas dukungannya ya. Wow, ini dari siapa nih? Dari Feni Akmal, Martapura, dari Martapura hadir. Terima kasih Martapura ya. Jangan. Oke, dari Anang Sudrajat. Kenapa PBNU bisa dikendalikan? Habib Manut Habaib Sungkem, oknumnya pribadinya yang kebetulan menjadi pengurus PBNU itu dalam tanda petik mungkin sudah mendapatkan apem ya. Apem itu konotasinya macam-macam ya, jangan salah paham. Ya, kemudian dari Fauzan, betul Bib Kribo itu ya, otak bulus ibu masyarakat. Oke, dari Bang Malik, yang jelas ulama bukan ulama. Kemudian dari Imam Fatah, terbukti omongan Habib Kribo. Oh, benar saudara, memang luar biasa ini Habib Kribo ini ya. Kemudian dari siapa ini? Bang Aya, Kang Aya ya. Si Kribo ada benarnya. Nah, itu saudaraku. Kalau memang ada benarnya kita sampaikan benar ya. Itu namanya kita sportif. Kemudian dari Tuti Hartiwi ya. Ayo Muhyiddin Balawi muka. Sabar ya. Kemudian dari Faz, di siapa nih? Oke, Fams 20. Apakah ada Muktamar NU yang mengesahkan Balawi cucu Nabi? Kapan? Tidak ada. Dr. Sugeng sudah mengungkap ya, Kiai Nur Yahya Salafiyyah Negara ya. Jadi secara kelembagaan NU itu tidak pernah mengakui Pak Alawi sebagai keturunan Sayyidina Ali. Tidak ada itu mengakui keturunan Imam Ali sambung kepada Rasulullah, itu tidak ada itu. Apalagi sekarang sudah banyak ono pejabat NU yang mengklaim, katanya Fahru Roji itu NU berpihak kepada membenarkan nasab Habib Balawi. Aduh, itu hoax itu ya. Oke. Dari FAM 20, Fahrur selaku pengurus PBNU, apakah ada Muktamar NU yang mengesahkan Balawi cucu Nabi? Nah, jawab itu Pak Fahrur, jawab pertanyaan umat masyarakat ya. Yang saya tahu berdasarkan beberapa literasi nggak ada tuh ya. Mungkin kebingungan juga Pak Fahrur. Kita lanjut ya, dari